Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini kan kalau wilayah timur ini sudah masuk waktu Jumatan ya, jam 11. Jadi bisa istirahat dulu kalau dari timur sambil saya lanjut sesuai agenda kami. Itu kita akan berakhir di 11.30 mungkin ya. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang RPJMD dulu. Ya, sambil saya siapkan bahannya dulu, saya masuk di agenda kita selanjutnya ya, ini terkait RPJMD. Nanti setelah Jumatan mungkin baru masuk ke bagaimana mengolah data-data TPB. Saya jelaskan dulu secara umum ya. Untuk RT RW, RDTR nanti saya akan jelaskan setelah RPJMD, mungkin ketika sempat waktunya sebentar saya akan jelaskan karena saya punya PR untuk menyelesaikan semua pembahasan tentang RT RW dan RPJMD. Cuman memang minta maaf ini agak padat Bapak Ibu ya, karena sebenarnya ini dua pelatihan yang berbeda tapi disatukan. Jadi harusnya itu KLHS RPJMD itu satu pelatihan, RT/RW itu satu pelatihan. Tetapi karena ini kita memadatkan waktu, akhirnya menjadi satu pelatihan yang sama ya. Nah, tapi mudah-mudahan tidak menghilangkan substansi yang kita butuhkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja, karena saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu kalau tidak dikomunikasikan. Saya langsung lanjut. Ini terkait dengan modul RPJMD. Ini saya ada perbaikan dari yang sebelumnya. Saya sudah share juga ini di link Google Drive. Saya sudah share juga di grup WA ya. Jadi ini yang saya update. Yang saya update itu bagian-bagian belakangnya saja. Oke, bagaimana KLHS RPJMD itu dikerjakan? Ini penting kita ketahui ya, karena pada akhirnya kita di dalam beberapa tahun terakhir ini akan menyusun KLHS RPJMD, terutama yang pilkada. Terus belum lagi yang revisi. Kemarin saja Pak Direktur mengatakan ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Ya, jadi kalau 270 daerah yang melaksanakan pilkada, berarti ada 270 KLHS. Belum lagi KLHS yang revisi dan review tadi. Nah, yang pertama dalam ini saya menyampaikan aja substansi penting dari KLHS ya, yang RPJMD. Sedikit banyak ini memang agak berbeda substansinya dengan KLHS, RT/RW dan FDTR. Kenapa? Karena pendekatannya dia itu ex ante ya. Saya sampaikan sedikit materi hari pertama dulu. Jadi konsep dasar dan perkembangan teori ya. Ini di hari pertama ya. Di hari pertama itu di slide saya ada penjelasan tentang bagaimana KLHS itu. Nah ini ya, ini kalau kerangka dasar KLHS RT/RW atau RDTR ya, yang teman-teman KLHK buat seperti ini kerangkanya. Jadi ada 11 tahapan ya. Jadi yang kemarin itu kita sudah lakukan itu sampai di tahapan ini ya. Ini sudah saya jelaskan, ini sudah, ini sudah, ini juga sudah, ini juga sampai di sini sudah. Sampai sini sudah, sampai tahap ke-6 kemarin ya. Nah, nanti sebentar saya akan jelaskan tentang perumusan alternatif ya, ini perumusan alternatif, rekomendasi perbaikan, bagaimana merumuskan perbaikan. Nah, penjaminan kualitas ini besok ya. Kemudian bagaimana dengan RPJMD? Nah, karena kalau tata ruang itu mulai dari KRT, ini KRT.
dimulainya dari KRP. Nah, kalau untuk RPJMD itu tidak mulai dari situ karena KLS disusun sebelum KRP. Pendekatannya dia itu berbeda. Pendekatannya itu ex ante. Jadi ex ante. Jadi kalau dulu Permendagri 86 itu dia Permendagri 67 itu ex post. Perspektifnya ini perspektif rencana. Nah, sekarang itu dengan Permendagri 7 2018 belum ada KRP, belum ada kebijakan rencana program. Makanya KLS itu disusun sebelum rancangan awal. Karena dia belum ada rancangan awal, maka fokusnya itu pada isu strategis, isu SDGs. Ini sebenarnya atau pada pencapaian SDGs. Nah, ini yang menjadi fokus KLS RPJMD yang diatur dalam Permendagri 7 2018. Ya. Kemudian tahapan dari KLS RPJMD itu substansinya sebenarnya ada dua bagian utama, tahap pembuatan dan tahap pemanfaatan. Nah, kalau dia di tahap pembuatan itu dimulai dari pengkajian. Ya, jadi ada proses pengkajian di situ. Jadi ada proses pengkajian. Apa yang dikaji? Yang dikaji adalah kondisi umum daerah, capaian indikator TPP, dan pembagian para pihak dalam mencapai TPP. Kemudian ada namanya perumusan skenario. Apa yang diskenariokan? Yang diskenariokan adalah pencapaian TPP. Maka ada dua alternatif ketika buat skenario, dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan. Dari skenario ini, maka dirumuskan apa yang menjadi strategis, permasalahan, dan sasaran strategis. Nah, itu yang kemudian fokus kita dalam pembuatan KLHS RPJMD. Nah, karena mengingat kerangka ini, kalau pernah Bapak Ibu mendapatkan kerangka ini adalah kerangka modifikasi yang saya buat di tahun 2018 tentang bagaimana menerjemahkan tahapan KLHS RPJMD. Nah, ini beberapa sudah dipakai ya teman-teman ITB ini kemarin Pak Asep saya lihat mengutip dalam modulnya terkait dengan tahapan ini. Jadi ini tahapan yang saya perkenalkan di 2018. Jadi mulainya itu dari indikator TPP atau SDGs. Kemudian nanti kita identifikasi, setelah kita identifikasi nanti ada 4 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D. Kemudian ada analisis LKPJ. Nah ini. Untuk apa kita analisis LKPJ? Untuk melihat peran para pihak, terutama OPD, dalam mencapai TPP. Jadi analisis LKPJ ini dimaksudkan untuk mengetahui peran pihak. Salah satunya adalah OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian nanti kita akan pertemukan antara peran para pihak dengan capaian TPP-nya itu untuk menggambarkan kondisi daerah. Bagaimana kondisi daerah itu dalam mencapai TPP. Nah, selanjutnya ada informasi tentang 6 muatan daya dukung. Jadi informasi daya dukung ini bukan dijadikan pisau bedah, tapi dia informasi penguat saja untuk melahirkan masalah. Jadi ini pada akhirnya digunakan untuk melahirkan isu. Karena TPB ini, kalau saya tunjukkan di mana isunya bisa keluar, ini isu bisa keluar dari TPB, ada isu di sini, kemudian dari daya dukung juga ada isu, kemudian dari analisis kondisi umum daerah juga bisa keluar isu. Jadi ini bisa survei di sini, bisa dilakukan survei kondisi umum daerah, tidak juga dilakukan konsultasi publik. Nah, dari akumulasi isu-isu tersebut nanti ini harus dijawab dalam bentuk sasaran, karena kan masalah itu harus diselesaikan. Penyelesaiannya adalah merumuskan sasaran. Nah, untuk mencapai sasaran itu, apa yang menjadi prioritas itu harus diskenariokan, dibuat alternatif. Dari situ kemudian alternatif itu harus menjadi sebuah rekomendasi dalam bentuk program dan kegiatan, kemudian kebijakan. Kemudian dokumentasi, validasi, dan seterusnya. Jadi itu tahapan dari kerangka KLHS RPJMD. Jadi berbeda sekali ya Bapak Ibu, bisa dipahami, biar tidak dibenturkan lagi antara
PP 46 dan Permendagri 7/2018 karena pendekatannya sangat berbeda, satu ex ante, satu ex post. Nah, kalau Bapak Ibu dudukkan antara PP 46 dan Permendagri 7 2018 itu seperti ini. Jadi di dalam PP 46 itu ada identifikasi muatan ini KRP kan. Ada analisis pengaruh KRP. Ini kan yang kemarin tahapannya 11 ya. Mulai identifikasi isu strategis, isu prioritas, kemudian identifikasi muatan KRP yang berdampak, kemudian KRP yang berpengaruh terhadap isu prioritas, kemudian kajian pengaruh 6 muatan. Nah, nanti ini yang saya belum jelaskan ke bawah, baru sampai di sini kemarin saya jelaskan ya. Baru di sini saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan, ini sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana dengan Permendagri 7? Kalau Permendagri 7 tidak ada KRP dia. Maka sebenarnya dia mulai dari identifikasi indikator SDGs. Kemudian dia analisis kondisi daerah untuk menemukan permasalahan, kemudian daya dukung. Nah, daya dukung itu ada di sini. Daya dukung, daya tampung. Jadi daya dukung dan daya tampung itu yang di bab 6 RT RW itu dijadikan sebagai gambaran umum di sini. Kemudian kondisi demografis keuangan. Kemudian isu itu digali dari sini, di tahap ini, tahap keempat. Permasalahan dan isu strategis sampai isu prioritas. Dan seterusnya. Jadi baru ada dari pembagian para pihak, ada skenario, ada penyusunan alternatif, rekomendasi. Jadi sama-sama ada alternatif. Tetapi alternatif di PP 46 beda dengan alternatif di Permendagri 7 2018. Kalau di PP 46 alternatif itu dimaksudkan untuk sebagai pilihan dari dampak program dan kegiatan. Tapi kalau alternatif di Permendagri 7 itu adalah alternatif skenario untuk mencapai TPB. Gitu. Selanjutnya, nah ini kalau secara tahapan, secara keseluruhan ya. Jadi minimal kalau untuk KLS RPJMD itu kita melakukan 2 kali konsultasi publik. Ya, 2 kali konsultasi publik. Ini konsultasi publik pertama dengan menyampaikan hasil capaian TPP. Konsultasi publik kedua ini menghasilkan hasil kajian TPP dan perumusan skenario-nya. Karena tahapannya itu sebenarnya ada 4. Pembuatan tim, pengkajian TPP, perumusan skenario, pembangunan berkelanjutan, dan penjaminan kualitas dan validasi. Jadi itu 4 tahapan dalam penyusunan KLHS RPJMD. Nah, kalau perspektifnya yang tadi kita agak ribut di sini karena KLS RPJMD itu dikerja dengan perspektif evaluasi, perspektif masa lalu. Jadi KLS itu dikerja sebelum ranwal, artinya pada masa rancangan teknokratik. Berarti sebelum pelantikan. Nah, nanti setelah pelantikan ini kan 6 bulan, sudah ada rancangan awal. Nah, ini hasil KLHS sudah masuk di rancangan awal RPJMD. Nah, seperti itu perspektif ex ante. Kalau dia pendekatannya ex post, maka di sini baru ada KRP. Nah, baru PP 46 dan Permendagri 86 ini bisa sejalan kalau di sini. Itu. Nah, ini memang saya harus akui ada perbedaan regulasi ya. Tadi sudah disampaikan Pak Agus Salim bahwa di Permendagri 86 ada definisi KLHS, itu di perspektif di ranwal dia. Tapi kalau di Permendagri 7 itu di rancangan teknokratik sebelum ya. Jadi cuman karena ini yang kita gunakan sekarang, maka ini yang kita pakai dasar untuk menyusun KLS RPJMD. Oke, ini saya lewati aja. Oke, saya masuk di modulnya. Ya. Bisa langsung Bapak Ibu membuka modulnya. Ini teknisnya sebenarnya kalau Bapak ingin mengerjakan KLHS RPJMD, maka tahapan di dalam modul ini kita upayakan untuk bisa dikerjakan. Ya. Yang pertama adalah Pokja KLS itu harus menyusun kondisi umum daerah. Apa saja yang dikaji di kondisi umum daerah? Yang pertama, tidak perlu semua ya informasinya harus ada. Yang harus ada itu tentang kondisi umum daerah ini paling. Kondisi geografis. Ya, kondisi geografis daerah, kemudian kondisi demografis ini penduduk, kemudian keuangan daerah,
daya dukung dan daya tampung. Nah, untuk daya dukung daya tampung ini bisa berbasis jasa ekosistem seperti yang Pak Samsu Arif jelaskan, bisa juga kita kembangkan dengan model sistem dinamik. Nanti besok kita akan ajarkan. Nah, analisis kondisi umum karakteristik lokasi dan wilayah itu ya ini data-data umum saja. Saya rasa kita sudah mengerti semua. Kemudian analisis kondisi demografis itu tentang penduduk, sosial ekonominya, kemudian analisis tentang keuangan daerah. Nah, ini penting. Jadi di dalam KLS kita juga diminta untuk melakukan analisis keuangan. Minimal dua yang kita analisis ya, analisis fiskal daerah dan kemudian analisis kemandirian keuangan daerah. Untuk apa analisis fiskal? Analisis fiskal itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam kemampuan keuangan daerah untuk mengerjakan program dan kegiatan yang direncanakan. Analisis kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah ini berisi informasi tentang semandiri apa daerah itu untuk membiayai dirinya. Jangan sampai daerah itu sangat bergantung dananya dari pusat. Jadi kalau sudah tidak ada dana dari pusat, dana bagi hasil, maka sebenarnya daerah itu sudah tidak bisa lagi melaksanakan program dan kegiatannya. Nah, begitu yang bisa kita lakukan untuk analisis analisis gambaran umum daerah di bagian-bagian dari Permendagri 7. Jadi ini saya menjelaskan tentang bagian-bagian ini. Nah, konsep daya dukung dan daya tampung itu dibuat dalam bentuk supply dan demand. Jadi demand dan supply, sisi penawaran dan sisi permintaan. Bisa berbasis jasa ekosistem, maka nanti kita harus menghitung berapa sih daya status penyedia air dan pangan di suatu wilayah. Nah, kalau dia sudah seperti kemarin Pak Samsu sampaikan, dia masih aman, kemudian sudah melampaui daya dukung, ya tidak aman, maka itu perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan kita. Nah, selanjutnya adalah itu tahap pertama di RPJMD ya, bisa menggambarkan kondisi umum daerah. Seorang penyusun KLS ini harus bisa menggambarkan ini. Dan yang paling substansi adalah aspek daya dukung dan daya tampung, karena ini yang akan kita masukkan di dalam dokumen RPJMD. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, pengumpulan, dan analisis data capaian indikator TPB. Nah ini. Nah, bagaimana cara menganalisis indikator TPB? Indikator TPB ini cukup banyak, Bapak Ibu. Sehingga kalau mau kita analisis, maka kita harus pahami dulu bahwa tidak semua indikator SDG TPB itu yang ada di Perpres 59 2017 itu ada di daerah. Maka karena dia tidak semua ada, maka kita perlu melakukan pemetaan. Kenapa perlu pemetaan? Karena setiap daerah itu memiliki kewenangan yang berbeda, keunikan geografis serta demografis. Jadi ada indikator-indikator yang khusus, misalnya indikator tentang pesisir ya. Jadi daerah yang tidak punya pesisir, semuanya gunung, ya tidak perlu memasukkan indikator pesisir. Kemudian kota metro itu juga beda indikatornya ya. Maka kita perlu memetakan indikator TPB di daerah itu sesuai dengan kondisi wilayahnya. Jadi jangan dicaplok seluruh indikator TPB dari daerah lain dibawa ke daerah tersebut karena tidak semua sama. Maka jumlah indikator di setiap daerah itu berbeda-beda bergantung pada karakteristik wilayah dan daerahnya. Maka untuk memetakan indikator TPB itu yang pertama yang kita harus lakukan adalah memilih berdasarkan kewenangan. Jadi kewenangan pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah kabupaten, kota itu beda-beda. Sehingga jumlah indikatornya beda-beda. Kalau provinsi itu 235, kabupaten kota itu 220, kemudian kabupaten kota itu 222, kabupaten itu 220. Nah, menentukan indikator yang tekstual dengan suatu daerah. Nah, jadi misalnya daerah itu ada urusan-urusan pilihan ya seperti industri. Jadi daerah yang tidak punya industri ya jangan masukkan indikator industri. Kehutanan ya yang tidak ada indikator kehutanannya dikeluarkan. Transmigrasi dan urusan-urusan lain yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Jadi kalau ada indikator TPB yang tidak ada di wilayah daerah itu ya kita keluarkan saja. Misalnya dia tidak punya ekosistem laut pesisir ya kita keluarkan. Jangan menjadi indikator yang kita hitung dalam capaian TPB di suatu daerah. Nah, menyesuaikan 21 indikator
khusus. Nah, jadi ada indikator khusus ya di daerah itu, dan ini harus kita sesuaikan dengan daerahnya, apakah ada daerah kita atau tidak. Kemudian menyesuaikan dengan indikator kinerja kunci RPJMD. Jadi seluruh indikator yang tidak memiliki relevansi dari daerah dieliminasi dengan tahap indikator khusus. Selanjutnya kemudian dipilih berdasarkan indikator kinerja kunci. Hasil penyesuaian indikator TPB adalah hasil akhir untuk TPB yang menjadi kewenangan daerah. Ya, jadi ada 4 tahapan yang kita lakukan untuk memilah indikator-indikator TPB. Jadi yang pertama itu berdasarkan kewenangan. Jadi kewenangan dulu, kemudian berdasarkan kondisi daerah, kemudian indikator khusus, ya, kemudian berdasarkan IKK RPJMD. Jadi paling bagus indikator TPB itu kalau sejalan dengan indikator IKK RPJMD-nya, sehingga mudah dalam mencari datanya karena sudah sama dengan indikator RPJMD-nya. Ini kita lihat ya matriks tabelnya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat matriks tabel ini. Cuma matriks tabel ini kemarin saya ada modifikasi ya, saya tambahkan dengan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90. Jadi ada tambahan nomenklat di sini, ada tambahan field, program kegiatan untuk setiap indikator. Jadi nanti yang saya bagi di Google Drive juga sudah saya sesuaikan. Nah, Pokja KLS itu mengumpulkan capaian TPB pada OPD dan instansi yang terkait di daerah. Jadi, saya menyarankan pengumpulan indikator TPB itu dilakukan langsung di OPD. Karena kalau kita mengambil data dari Bapeda, biasanya data dari Bapeda itu dia hanya menyampaikan target RAD-TPB dan realisasi program kegiatan. Padahal yang kita butuhkan adalah capaian indikator TPB. Kecuali di Bapedanya itu sudah tersedia data capaian indikator TPB, maka itu bisa langsung kita gunakan. Kemudian setelah itu, matriks ini kita filter. Nah, untuk memilah data indikator per OPD, paling bagus itu kita filter dari jenis urusan dulu. Dari urusan. Kenapa dari urusan? Karena urusan itu di semua nomenklatur urusan itu sama. Tapi kalau OPD-nya itu berbeda-beda tiap daerah yang melaksanakan urusannya. Ya, misalnya tata ruang itu beda-beda. Ada yang masuk di Cipta Karya, ada yang kemudian berdiri sendiri, ya. Maka kita pilih berdasarkan urusan. Misalnya kita mau mencari indikator TPB untuk urusan administrasi dan kependudukan dan catatan sipil, maka nanti akan keluar semua, begitu kita klik ini, keluar semua indikator TPB yang terkait kependudukan dan catatan sipil. Maka itu saja yang kita berikan ke OPD catatan sipil. Atau misalnya urusan pariwisata. Nah, ini kita pariwisata kita filter, maka keluarlah indikator TPB untuk urusan pariwisata. Ada 4 ini. Nah, ini yang kita cari datanya. Data apa yang kita cari? Yang kita cari adalah targetnya berapa. Kalau ada target, tapi paling bagus menggunakan target perpres, karena kalau target RPJMD, RAD-TPB-nya ada, tapi kadang itu tidak valid ya, sehingga menyulitkan kita untuk menghitung realisasi capaiannya nanti. Bisa jadi semua tercapai semua. Lebih bagus kalau pakai target nasional. Kemudian realisasi capaian. Nah, realisasi capaian ini bergantung dari tahun berapa ke tahun berapa yang kita mau analisis. Kalau yang pilkada di 2020, maka kita harus bisa menyediakan data dari 2016 sampai 2019. Nah, upayakan datanya itu series ya tersedia. Kalau satu saja agak sulit kita nanti untuk mengevaluasi capaiannya. Kenapa? Karena ada beberapa indikator itu targetnya cuma naik dan turun. Nah, kalau pakai datanya cuma satu, bagaimana kita bisa tahu dia naik atau turun? Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwa data indikator TPB itu harus sesuai dengan kodenya. Ya, jadi patokan kita kode. Kalau nomenklatur itu bisa sama, tetapi kodenya itu tidak ada yang sama. Jadi kita spesifik di kode indikator TPB. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita buat matriks utama. Jadi ini tadi matriks yang kita bagikan ke OPD untuk mempermudah ya, biar OPD itu tidak melihat semua matriks yang banyak. Selanjutnya kalau ini sudah terkumpul dari OPD, maka kita masukkan di matriks utama. Nah, cuma di matriks utama kita tambahkan kolom. Nah, kolom apa? Kolom kategori indikator.
Nah, kategori ini penting, ini semacam nilai ya, apakah dia A, B, C atau D. Kategori OPD pelaksananya harus jelas, capaiannya berapa, targetnya berapa. Nah, ini realisasi capaian. Capaian di 2019 itu menjadi capaian di sini. Nah, kalau ada permasalahannya, ada gap, ada program kegiatan, ada anggaran, bisa kita masukkan. Nah, input capaian itu eh, kita input ya, masukkan di dalam matriks besar. Nanti di matriks besarnya inilah kemudian kita akan olah datanya dengan menggunakan pivot. Nah, nanti akan diajarkan oleh Pak Amrullah bagaimana cara mengolah data TPP, tapi mungkin setelah Jumat. Setiap indikator TPP yang diinput ke dalam matriks itu kita berikan kategori. Ya, kalau dia A, kalau dia sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, berarti ini bagus karena dilaksanakan dan sudah mencapai target. Kalau kategori B, ini berarti sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target. Ya, enggak apa-apa. Ya, dia sudah bagus karena sudah ada data dan sudah dilaksanakan meski belum mencapai target. Nah, yang C ini belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Ya jelas karena belum dilaksanakan. Yang D ini yang belum ada data. Nah, yang harus kita upayakan adalah jangan sampai banyak yang D. Kalau banyak yang D berarti kita tidak bisa menemukan apa yang menjadi masalah utama dari TPP. Kemudian Pokja KLS itu merekonstruksi data dengan menggunakan pivot table untuk mendapatkan informasi tentang jumlah indikator secara umum. Jadi jumlah dengan berbagai tipe itu akan muncul. Misalnya yang A ada berapa sih? Ada berapa sih indikator yang A? Berapa persen dari misalnya 220 indikator? Berapa yang A? Gitu kan. Itu menggambarkan tingkat pencapaian. Kemudian jumlah indikator berdasarkan kategori yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target pada masing-masing OPD. Nah, ini kan berapa yang belum mencapai target, berapa yang belum dilaksanakan. Kemudian yang belum dilaksanakan dan tidak ada data, itu ada berapa? Berapa yang A, berapa yang B, berapa yang C, berapa yang D. Nah, itu nanti kita akan identifikasi semua sehingga menjadi informasi penting tentang tingkat pencapaian TPP di suatu daerah. Nah, itu kan. Selanjutnya kita akan silakan Pak. Ya, Pak Rustam. Ya. Terkait saya tadi terkait dengan data itu Pak yang dibahas tadi. Ya. Tadi data 5 tahun terakhir. Ya. Nah, ada pengalaman kami kemarin Pak ini memperoleh data hanya 2 tahun. Nah, 3 tahun berikutnya atau ada data yang setahun pertama ada, kemudian tahun kedua tidak ada. Apakah kami kemarin mengambil inisiatif untuk menghitung perubahan dari tahun pertama ke tahun ketiga itu berapa. Jadi di situ kami tempatkan data itu. Apakah itu dibolehkan Pak atau seperti apa? Karena tadi sama dengan asumsi Pak Agus kan terkait dengan data misalnya. Ya. Apakah itu Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana bila data yang tersedia hanya 1 tahun Pak ya? 1 tahun atau 2 tahun Pak? Kalau 2 tahun biasanya kami pakai. Ya, kalau sebenarnya kan yang kita butuh adalah periode RPJMD-nya ya. Ya. Jadi periode RPJMD-nya itu kalau dia 2016 sampai 2019 ya minimal 4 tahun ini tersedia datanya. Nah, paling ideal yang 4 tahun ini full, tapi kalau minimal itu minimal 2. Misalnya tersedia 2018, 2019. Ya. Baru bisa kita evaluasi untuk pencapaiannya, Pak. Okay. Kalau dia cuma 1 tahun, misalnya 2016 saja, itu agak sulit. Nah, dia minimal di 2 data, Pak. 18, 19. Misalnya, Pak, di 2017 ada, kemudian 2018 ada. Apakah kita bisa proyeksi, Pak, 2016? Maksudnya datanya harus kita masukkan, lalu kami diproyeksikan gitu. Ya, jadi nanti ada diajarkan cara proyeksinya. Minimal kalau proyeksikan juga harus ada 2 data. Iya betul. Ya, data dasarnya 2 tahun. Betul. Ya, data dasarnya minimal paling sedikit 2 tahun. Ya. Tapi paling bagus kalau lengkap. Kita upayakan lengkap ini Pak, supaya bisa analisisnya lebih bagus lah.
Itu memang yang jadi kendala tantangan di daerah, satu data atau dua. Biasanya saya kalau cuma satu data saya langsung masukkan kategori D saja, tidak ada data. Karena kesulitannya nanti kita masukkan pun juga dia sulit, dia nanti dihitung untuk proyeksi-proyeksinya. Betul. Karena nanti ini akan terkait dengan tahapan selanjutnya. Seandainya tidak terkait dengan tahapan selanjutnya tidak ada masalah. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi itu ya? Di chat. Apa tadi itu yang ditanyakan? Bagaimana cara identifikasi TPBN C dan D agar tidak salah antara belum menjadi proker dan tidak ada data dilaksanakan tidak berlaku di wilayah? Kan begini sederhananya. Mana tadi mana? Ini ya saya jelaskan. Jadi bagaimana cara membedakan antara C dan D? Jadi kalau kategori A itu kan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Jadi kalau misalnya yang A, misalnya ini kan sudah dilaksanakan. Jadi kemudian dia target tercapai. Ini udah. Kemudian kalau yang B itu dia sudah, tapi targetnya belum tercapai. Belum tercapai target. Terus kalau yang C bagaimana? Ini belum dikerjakan, belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Nah, kenapa dia belum dilaksanakan? Itu ada banyak penyebabnya. Dia belum dilaksanakan, itu bisa jadi karena programnya tidak ada, kegiatan yang tidak ada, kemudian dananya yang tidak ada. Ya, banyak kemungkinan sehingga belum dilaksanakan. Sementara itu menjadi kewajiban dia untuk melaksanakan. Kalau D, apa bedanya dengan D? Kan D juga belum dilaksanakan. Tidak ada data. Yang tidak ada data ini sebenarnya tidak muncul dari tupoksi. Ya, ini bukan tupoksi langsung. Bukan tupoksi langsung. Jadi bukan tupoksi langsung dari OPD. Tetapi menjadi bagian dari indikator TPB. Jadi bukan tupoksi langsung. Kalau ini tupoksi langsung OPD. Tupoksi ya atau urusan ya yang belum dikerjakan. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya IPAL komunal. Nah, ini kewenangan misalnya turun di Cipta Karya misalnya, PU ya. Cipta Karya atau misalnya PU, tapi PU belum buat IPAL komunal karena belum ada kegiatan, belum ada dana. Maka IPAL komunal ini menjadi indikator yang belum dilaksanakan. Bukan tidak ada data, dia belum dilaksanakan. Seperti itu. Terus yang tidak ada data seperti apa misalnya yang tidak ada data? Tidak ada data ini misalnya yang keluar dari survei, harus survei. Ya, bisa jadi yang harus survei ini adalah BPS. Kita tidak punya langsung datanya, tapi datanya belum tersedia di BPS. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya, Bapak Ibu, antara yang dimaksud dengan belum dilaksanakan dan tidak ada data. Gitu bedanya. Ibu Syarifah, ya, Ibu Syarifah yang bertanya. Gimana Bu Syarifah? Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jelas ya? Satu idenya di desa kota. Mohon maaf, Pak Hidayat. Ya. Boleh tanya, Pak? Silakan, Pak. Ini nanti, insya Allah Desi Mas kemarin. Pak,
permasalahan yang sering kami alami pada saat Ya, melakukan penyusunan KLHS untuk yang RPJMD. ya, Ini kendala data ada beberapa hal permasalahan. Yang pertama memang data itu memang tidak tersedia, ya, entah itu programnya tidak dilakukan atau memang tidak ya, diprogramkan, ya, atau memang bukan jadi kewenangan. Kalau bukan jadi kewenangan tidak ada masalah. ya, Tapi yang jadi masalah sebenarnya data itu ada, tapi mungkin karena cara menghitung atau cara interpretasi datanya itu yang berbeda antara rumusan indikator yang disampaikan dalam TPP dengan indikator program kerja pemerintah daerah. Kalau itu berdasarkan baik itu Permendagri 86 ataupun nantinya di Permendagri 90. Indikator yang disampaikan, ditempelkan di masing-masing program itu biasanya seringkali nggak match dengan indikator yang ada di TPP. Nah, seperti itu kira-kira apakah kita perlu menghitung data dasarnya, mencari data yang lebih lebih dasar lagi gitu, daripada menggunakan data agregat yang memang agregatnya nggak sama indikatornya. Kira-kira bagaimana, Pak? ya. Jadi bagaimana kalau kita berhadapan dengan kondisi data yang tidak tersedia ya, atau kemudian itu tidak sinkron dengan kebutuhan data di SDGs? Iya, benar. Ya, jadi perlu dipahami bahwa data TPB itu ada yang terkait dengan ya, jadi ada yang terkait dengan IKK. IKK ini Permendagri 86, Pak ya? Iya, nah. Ya, Permendagri 86. Kemudian ada yang terkait SPM. Ya, SPM. Kemudian ada yang terkait dengan LPPD. Ya, kemudian mungkin juga ada yang terkait dengan sakit. Gitu. Ya. Jadi seluruh indikator-indikator ini bisa jadi ada yang terkait. Maka sebenarnya yang sama itu adalah dia mungkin ada perbedaan di sisi nomenklatur. Benar. Jadi nomenklaturnya berbeda. Nomenklatur berbeda. Kadang juga cara menyitungnya berbeda juga. Ya, cara itunya juga kadang berbeda. Nah, yang pertama dulu, nomenklaturnya itu kadang berbeda. Nomenklatur berbeda, tetapi datanya sama. Ya. Datanya sama. Ini ada seperti ini kasusnya. Datanya sama. Nah, kalau seperti ini datanya sama, tapi nomenklaturnya berbeda, ya pakai saja data yang sama. Terus bagaimana kalau cara hitungnya berbeda? Cara hitung berbeda. Cara hitung berbeda, tetapi substansinya sama sebenarnya. Jadi substansi yang dia butuh itu sama sebenarnya. Maka sebenarnya kita tinggal olah saja data IKK ini ya, jadi untuk sama dengan data TPP. Jadi mengolah data IKK supaya sama dengan data TPP. Nah, itu yang kita harus lakukan. Kalau tidak, ya pasti kita harus menghitung ulang. Kemungkinan adalah berbeda seluruhnya. Berbeda semuanya, kan tidak ada yang sama. Maka ini harus hitung sendiri, ya, hitung ulang. Karena indikator TPB ini berlevel ya, ada di level output, ada di level outcome, ada juga di level impact. Gitu. Jadi berbeda-beda indikator TPB ini. Kalau di output dia keluar di kegiatan, ini di program, ini di sasaran. Jadi berbeda-beda. Nah, maka dari itu nanti kita tinggal harus menyesuaikan. Jadi maka ada nama TPB ini punya namanya metadata. Nah, ini tidak sama tapi Pak datanya. Ada kan Pak metadata-nya? Ada metadata, tapi seringkali juga tidak sama ini metadata ini. Metadata nasional itu hitungannya juga tidak sama Pak dengan yang ini. Yang kami alami sekarang gitu. Ya metadata nasional.
kan ada itu yang sudah dipublikasi tahun Ya. 2018 dan 2019. Ya. Permen, PP ya, PP atau permen ini? Perpres ya, Perpres 59, ya Perpres 59, sorry. Ini Perpres dari Bappenas. Perpres 59 2017. Metadata tentang SDGs. Cuma memang kadang ada yang berbeda dengan TPP karena ini dikeluarkan oleh Bappenas. Ini dikeluarkan oleh Bappenas, nanti turunnya ini jadi RADTPB, Pak. Iya. Ini RADTPB. Kemudian yang TPB ini di KLHS ini dikeluarkan oleh Bangda. Nah, rujukannya ini Permendagri 7 2018. Jadi beda. Iya. Jadi kalau mau lihat metadatanya ini, lihat di Permendagri 7 2018, Pak. Oh. Iya, iya. Jadi begitu, Pak. Ya, ada rumus-rumusnya di situ. Iya. Nah, karena memang ya. kemarin kami agak bingung, kita menggunakan evaluasi RAD-nya itu atau yang menggunakan yang versi Bangda yang 7 2018. Ya. Karena isinya juga beda. Kalau iya, kita pakai yang ini, Pak, KLHS. Permendagri 7 2018. Ya, untuk kebutuhan analisisnya. Nah, cuma memang ada substansi yang berbeda antara RADTPB dengan KLHS untuk Bangda. Ini berbeda sebenarnya. Ada sedikit banyak yang berbeda. Jadi saya uraikan begini. TPP itu di KLHS ini untuk menemukan permasalahan. Substansinya begitu. Permasalahan. Atau misalnya isu. Prioritas misalnya. Jadi substansi TPB itu untuk menemukan ini, apa yang menjadi permasalahan di daerah. Nah, permasalahan atau isu prioritas ini kan harus dijawab lewat tujuan kalau dalam perencanaan pembangunan. Ya. Tujuan ini harus dijawab oleh sasaran. Hierarkinya kan begitu. Sasaran ini harus dijawab dengan program dan kebijakan misalnya. Ya, jadi sasaran, kebijakan, strategi misalnya ya. Nah, turun nanti ke program dan kegiatan. Jadi hierarkinya KLS juga begitu, Pak, sebenarnya. Jadi kita identifikasi dulu indikatornya di sini, identifikasi indikator, ini akan kita lakukan di tahap awal, indikator. Setelah mengetahui indikator apa yang belum mencapai target, maka kita ketahui tujuan apa yang belum mencapai target. Jadi kan sejumlah indikator, misalnya tujuan satu tentang kemiskinan. Kenapa tujuan kemiskinan masih menjadi masalah? Karena sejumlah indikatornya belum mencapai target. Maka sasarannya juga akan turun. Sasaran di aspek kemiskinan, apa sasaran di kemiskinan? Kemudian apa kebijakan di kemiskinan akan diturunkan juga. Nah, kemudian turun nanti ke program dan kegiatan. Nah, itu yang akan kita lakukan di KLHS. Ya, jadi hierarkinya karena dia belum ada KRP, maka KLHS itu nanti diharapkan melahirkan ini KRP. Ya, itu yang dibutuhkan dari KLHS. Nah, cuma substansi KLHS kita harus pahami bahwa KLHS itu berbicara seperti yang teori kemarin kami jelaskan, jadi strategis, kemudian sistemik. Nah, nanti kami akan jelaskan bagaimana tahapan di modul ini yang kami buat untuk memenuhi mencapai target-target ini, yang nanti semua target ini bisa untuk menjawab substansi yang dibutuhkan di dalam RPJMD sehingga bisa diintegrasikan dalam semua. Itu mungkin Pak Nyoman ya tadi ya, Pak Nyoman. Boleh sedikit tambah satu lagi, Pak? Siapa ya. Ya, Pak, ada beberapa kali kan menemukan kasus beberapa indikator, misalkan katakanlah tujuan pertama dari SDGs kemiskinan, kemudian dari sekian indikator di dalam tujuan pertama itu tidak tercapai, tidak tercapai indikatornya. Nah, tapi kalau dilihat dari prestasi daerahnya tentang kemiskinan, itu sebenarnya mereka tidak ada masalah tentang kemiskinan, bahkan dari data, maksudnya bukan dari data, dari ini kategorisasi
di provinsi, Ya. daerah tersebut atau kabupaten tersebut tidak masuk ke dalam kategori kabupaten atau kota yang punya tingkat kemiskinan tinggi. Nah, kalau seperti ini, apakah kemiskinan yang tidak tercapai targetnya itu akan kita tarik ke isu strategis gitu Pak, atau jadi isu dari ini pembangunan berkelanjutannya? Oh ya, gini Pak. Ini perlu saya jelaskan sedikit. Yeah. Jadi perlu dipahami bahwa TPP itu sifatnya top down, perencanaan yang top down. Dia dari atas. Jadi sejumlah indikator yang digunakan untuk menilai keberlanjutan di daerah. Dia perencanaan sifatnya top down. Jangan lupa, kita itu penggalian isu strategis itu yang kita pelajari di KLHS, itu bottom up. Nah, informasi antara di sini sama di sini ini harus sama, Pak. Sebenarnya. Nah, kalau tidak sama, bagaimana kalau tidak sama? Ini berarti ada miss di data sebenarnya. Ada miss di data. Jadi data itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Ada persoalan di datanya. Karena publik tidak mengatakan itu masalah. Misalnya air bersih sanitasi. Misalnya ada isu tentang air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi. Maka data TPB juga harus mengatakan sama. Air bersih sanitasi juga. Informasi TPB juga sama. Air bersih sanitasi belum tercapai. Harus sama informasinya. Kalau bagaimana kalau tidak sama, berarti itu ada miss di data, Mas. Gitu. Begitu Pak maksudnya. Jadi ini kan misalnya kemiskinan yang tadi dicerita. Kemiskinan. Anggaplah di kemiskinan ini ada 20 indikator. 20 indikator, misalnya 15 sudah tercapai, kemudian 5 belum tercapai. Nah, berarti dia ini sudah melebihi 50%. Jadi sudah di atas 50% capaian TPP-nya, lebih besar dari 50% capaian TPP-nya. Maka sebenarnya kemiskinan itu sudah bukan lagi menjadi isu. Ya, kalau dilihat dari pencapaian TPP-nya. Cuma indikator kemiskinan di sini ada banyak. Ada indikator bencana, ada indikator pendidikan, kesehatan, gitu. Nah, sementara kan kita selama ini mengukur kemiskinan itu hanya dari angka kemiskinan, pendapatan dan pengeluaran. Iya, angka kemiskinan yang disurvei oleh BPS. Ya kan? Ini saja patokannya kan. Maka kinerja daerah itu susah diukur. Maka kalau mau mengukur kinerja daerah dalam menyelesaikan tujuan kemiskinan, maka nilailah dengan indikator-indikator TPB, karena indikator TPB itu lebih fair karena melihat berbagai aspek. Nah, kalau satu-satunya saja ada data BPS saja yang disurvei angka kemiskinan, maka angka kemiskinan itu disebabkan lebih banyak oleh faktor eksternal. Gitu. Nah, TPB itu tidak faktor eksternal saja dia nilai, tapi kinerja Pemda yang dinilai. Kinerja Pemda ini. Nah, ini yang kita mau jawab, berapa kinerja Pemda, dan ini yang kita mau rencanakan lagi. Itu Pak, sedikit penjelasannya Pak, penjelasan terkait dengan bagaimana data ini sebenarnya harus sinkron idealnya. Ya, kalau dia tidak sinkron, nah ini menjadi tantangan kita bagaimana pentingnya data memberikan informasi untuk merumuskan kebijakan. Nah kan jadi persoalan nanti kalau misalnya ternyata daerah kita itu bermasalah air bersih sanitasi, tetapi data OPD tidak ada masalah. Menurut data OPD tidak ada masalah, ini tidak jadi masalah. Sementara publik mengatakan ini masalah. Lalu yang mana yang akan kita rekomendasikan dalam kebijakan? Kan bingung nanti. Nah, maka
itulah pentingnya mengapa data itu harus di cross check. Jadi data top down ini TPB ini tidak bisa serta merta kita jadikan satu-satunya ukuran untuk membuat rekomendasi KLHS. Karena ini masih banyak tanda tanya di sini. Karena sangat bergantung data dari OPD. Nah, maka kita cross check dengan data isu strategis dari KLHS lewat konsultasi publik. Itu Pak. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih ya, bisa mudah-mudahan bisa dipahami Pak. Ya, memang KLHS RPJMD ini agak rumit, lebih rumit dari RTRW ya. Kalau saya sebenarnya disuruh pilih, lebih memilih RTRW Pak. Kalau RTRW bisa selesai 1 bulan 2 bulan. Ya, kalau RPJMD sudah susah sekali selesai 1-2 bulan. Ya. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak, boleh? Bu Mona Lisa silakan Bu. Ya. Pertama saya mau bercerita bahwa Muarenim akan melakukan review atas RPJMD. Iya. Ya, kita melakukan KLHS lagi. Ya. Nah, berkaca dari penyusunan KLHS kemarin kan pilkada tahun 2018. Iya. Kita kan termasuk terburu-buru mengerjakannya kemarin dengan data yang sangat terbatas dan juga pemahaman baru karena sebelumnya Muarenim sebenarnya sudah pernah nyusun KLHS RTRW. Iya. Ternyata giliran RPJMD ini mempunyai gaya yang berbeda kan? Iya. Iya. Nah, jadi sekarang ini kan kami dalam tahap pengumpulan data nih. Iya. Saya sebagai salah satu tim Pokja merasa ini beberapa indikator tidak punya OPD. Contohnya jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam lalu. Siapa yang menilainya ini? Iya. OPD mana kita minta data ini? Iya. Itu ya. Terus lagi keterlibatan wanita dalam DPR. Terlibat sebenarnya porsi untuk melibatkan wanita dalam perwakilan daerah itu sudah diatur KPU ya. Yang harus wanita kan. Masalah terpilih dan tidak terpilihnya itu kan masalah masyarakat feel-nya yang mana? Iya. Ini nggak tercapai. Itu kan menjadi persoalan juga ya. Iya. Terus masalah yang sebenarnya adalah porsi bidang keamanan. Iya. Misalnya jumlah kasus kejahatan, kematian, kriminal, itu tidak bisa kami bebankan ke Satpol PP. Iya. Kan itu sebenarnya tugas kepolisian gitu loh. Iya. Maksudnya itu tugas instansi vertikal. Jadi kalau ini tidak tercapai terus bagaimana gitu kan? Itu salah satu masalah data ya. Iya. Masalah apakah nanti ada perbedaan antara KLHS yang untuk RPJMD perubahan atau RPJMD review atau tidak? Karena sebenarnya kalau berdasarkan informasi dari Bapeda yang perubahan mendasar dari RPJMD adalah kemarin restrukturnya kembali keuangan daerah karena masalah COVID. Melambatnya pencapaian target karena 1 tahun kemarin hampir target-target untuk tahun itu kan harus dicapaikan dalam tahun berikutnya kan? Iya. Terutama target. Jadi sedangkan nanti kalau kita lihat KLHS dia kan tidak menilai KRP. Iya. Dia nanti merekomendasikan untuk dijadikan KRP kan? Kalau saya baca tadi itu kan? Iya. Nanti dia akan menjadi masukan di RPJMD-nya. Iya. Jadi ini seolah-olah kita cuma menilai. Kalau kita lihat dalam 2 tahun ini sebenarnya pencapaian dari SDGs-nya itu, ya saya pesimisnya mungkin sama-sama lah dengan tahun 2018 juga masih belum ini. Maksudnya ada semacam pemborosan untuk KLHS RPJMD lagi kalau menurut saya. Karena ini kemarin saya konsultasi dengan Kementerian LH katanya mutatis mutandis. Artinya kalau ini berubah. Jadi ini kami mendapat waktu yang sedikit, Dewan mengetuk palu bahwa Maret itu harus selesai, data existing TPB seperti biasa itu harus dicari-cari lagi karena ada yang instansi menolak itu bukan indikator kami gitu loh.
Ada indikator yang bisa dicapai malah tanpa program dan kegiatan. Nah, itu lagi yang ini. Misalnya indikator keterlibatan wanita pada manajerial eselon 2 kalau di daerah, kan eselon 1 kalau di provinsi atau pusat. Itu kan tidak perlu program dan kegiatan. Nah, nanti kan ada kegiatan, ada anggaran khusus untuk itu. Yang membuat pekerjaan KLHS ini menjadi berat adalah indikator dari SDGs itu tidak memahami pekerjaan OPD atau fungsinya itu. Jadi ini banyak dari OPD itu, Bu Mona ini kok ke kami? Nah, seperti itu terus bertanya, karena nyenggol-nyenggolnya sedikit dengan pekerjaan mereka. Itu kira-kira kesusahan dari kalau kita di RPJMD gitu loh. Ini bahan pengetahuan wawasan untuk kami. Terima kasih. Jadi gini Bu, memang banyak informasi yang miss ini di bagaimana keluarnya data TPB itu. Saya jelaskan sedikit singkat saja ya. Kemudian masih sempat karena udah mau Jumat tadi. Yang pertama adalah begini, KLHS itu indikator TPB, ya ini kalau kita harus pisahkan ya, berbicara indikator dengan bicara TPB-nya itu harus beda. Ini saya lihat dulu ya. Jadi kalau kita bicara TPB-nya, ya ini saya tidak bisa menulis ya, sorry. Jadi kalau kita bicara TPB itu tidak sama dengan kita berbicara indikator. Itu harus dipahami dulu. Jadi beda bicara TPB, beda bicara indikator TPB. Nah, indikator TPB yang keluar itu, indikator TPB yang disusun di Perpres 59, Perpres 59 2017 dan Permendagri 7 2018 ya. Dalam dua regulasi ini sebenarnya indikator ini di-tagging dari RPJMN waktu itu ya. Di-tagging dari RPJMN dan dari IKK Permendagri 86. Jadi waktu itu disesuaikanlah indikator-indikator kementerian itu diturunkan ke daerah. Ya, jadi indikator RPJMN ini diturunkan ke daerah. Ya, waktu itu diturunkan ke daerah. Ini dibawa ke daerah menjadi indikator TPB. Waktu itu di 2018, ini tahun 2018, daerah itu disuruh menyusun RAD TPB. Gitu. Nah, kemudian datanglah waktu itu KLHS. KLHS ini dulu aturannya itu Permendagri 67 kan? 67 2012 kan. Terus dipecah ini turun jadi Permendagri 7. Jadi 67 itu jadi 7 2018. Jadi ada Permendagri 6 mencabut, terbit Permendagri 7 2014. Nah, KLHS ini berbicara keberlanjutan. Berbicara keberlanjutan kan? Nah, apa yang sama dengan konteks keberlanjutan? Maka yang sama itu adalah SDGs, TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, waktu itu Pak Yudi itu baru pulang dari Belanda. Nah, di Belanda, di luar negeri itu KLHS itu dikerjakan dengan pendekatan ex ante sebelum KRP. Sebelum KRP waktu itu dikerjakan di luar. Maka terus pertimbangannya Bangda waktu itu mempertimbangkan juga kalau KLHS itu dikerja
setelah runwal, maka dianggap terlambat. Maka dikerjakanlah dengan pendekatan ex ante. Kalau begitu sebelumnya saja, sebelum RPJMD, supaya bisa lebih masuk terintegrasi. Nah, bagaimana cara mengerjakan KLS dengan ex ante ini? Bagaimana cara mengerjakan KLS ex ante sementara KRP belum ada karena sebelum runwal? Maka masukkanlah substansi SDGs ini. Ya, maka dimasukkanlah substansi SDGs ke dalam ini KLHS. Gitu. Masuklah substansi KL. Maka terbitlah Permendagri 7 2018 yang fokusnya pada TPP. Maunya dari TPP. Nah, untuk mempermudah menerjemahkan TPP ini, dibuatlah indikator. Nah, kebetulan indikatornya itu masih merujuk ke RPJMN pusat. Nah, belum tentu indikator itu sama semua dengan IKK di Permendagri 86. Itu yang terjadi. Nah, terus bagaimana kalau kita berhadapan dengan indikator-indikator yang tidak sekewenangan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini sudah ya, saya hapus. Ya. Saya tutup saja ya. Nah, terus bagaimana dengan kondisi sekarang kita? Jadi perlu dipahami bahwa TPB itu indikator ini ya. Jadi bedakan kalau kita berbicara TPB sama indikator. Indikator TPP itu ada yang merupakan lahir dari program dan kegiatan. Program dan kegiatan. Program kegiatan OPD. Lahir dari program. Kemudian ada indikator TPP itu lahir sebagai layanan. Layanan urusan. Layanan urusan. Nah, itu harus dibedakan. Kemudian ada indikator TPP itu adalah indikator makro daerah. Indikator makro. Indikator makro itu tidak dikontribusi oleh satu OPD. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Tapi karena indikator TPB ini harus didistribusi dalam semua OPD supaya ada yang bertanggung jawab, maka diupayakan OPD apa yang paling mungkin menyediakan datanya. Apakah dari sisi dia menyediakan data sebagai output dari program kegiatannya? Kalau di sini berarti dia sebagai outcome atau output dari kegiatan. Kalau layanan urusan, ini tergantung urusannya. Ketertiban dan keamanan urusannya siapa? Itu ada 3 OPD yang mengerjakan. Bisa jadi itu menjadi tanggung jawabnya di sini. Meski datanya, ini layanan urusan, datanya tidak harus dari OPD. Tidak harus dari OPD. Bisa jadi ini dari BPS. Bisa jadi dari kepolisian. Tetapi itu menjadi urusan layanannya di daerah. Ini yang OPD. Nah, bagaimana dengan indikator makro? Indikator makro ini biasa disurvei oleh BPS. Nah, siapa yang bisa menyediakan data? Siapa yang melaksanakan urusan statistik di daerah? Urusan statistik, siapa yang kerjakan urusan statistik di daerah? Tinggal dicari siapa yang mengerjakan perurusannya. Kemudian dialah yang bertanggung jawab menyediakan datanya. Begitu, Bu, mekanismenya. Bisa, Bu, sedikit menjawab pertanyaan tadi? Ya, Pak. Ya, oke. Itu mungkin dulu sampai sekarang kita istirahat dulu ya karena sudah mau Jumatan Indonesia Timur. Kita gabung lagi jam 2 ya untuk membahas lagi. Nanti akan disampaikan terkait dengan bagaimana mengisi mengolah matriks TPB dan kemudian untuk membuat proyeksinya. Demikian mungkin dari saya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jam 2 waktu Indonesia Tengah. Ya, waktu Indonesia Tengah. Berarti kalau di Jakarta jam 1. Ya. Wita, Indonesia Tengah. Oh. Ya. Jadi kalau waktu Indonesia Barat itu jam 1. Ya, jam 1 kita gabung lagi. Oke, Bapak Ibu, bisa ya? Tidak ada pertanyaan? Nanti. Oke. Nanti lagi ya, banyak pertanyaan kayaknya Ibu.
Ibu Mona Lisa ini banyak pertanyaan ya terkait RPJMD pasti. Ya ya. Oke, makasih Bapak Ibu. Kita cukupkan dulu sesi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila topik pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.